Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Semoga Allah memberi kesehatan untuk kalian semua. Masih tetap semangat kan? Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. 2, 3. Semoga dengan doa tadi kita semua diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang paling utama, semoga wabah COVID-19 ini segera hilang dari negeri tercinta ini, sehingga kita dapat melakukan aktivitas belajar tatap muka seperti biasanya. Kali ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, pembelajaran 4. Dengan tujuan sebagai berikut. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu 1. Dengan mendengarkan contoh, siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah lagu berbirama 2 atau 3 secara benar. 2. Melalui penugasan, siswa dapat memainkan atau menyuarakan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak berbirama 2 atau 3 secara benar. 3. Melalui penugasan, siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dengan bahasa tulis secara tepat. 4. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dengan lafal dan intonasi yang tepat. 5. Melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat dengan berpedoman pada isi teks yang telah dibaca secara benar. 6. Dengan mengamati video atau lingkungan sekitar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat dengan ejaan yang tepat. 7. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 8. Dengan mengamati gambar atau benda-benda di sekitar, siswa dapat mengenal sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar secara benar. 9. Dengan mengamati video dan bentuk bangun datar, siswa dapat menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun secara benar. 10. Dengan berpedoman pada ciri bangun datar, siswa dapat mengelompokkan benda di sekitar yang termasuk bangun datar secara benar. Berdasarkan tujuan pembelajaran di atas, sekarang kita akan belajar pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 4, tentang hidup bersih dan sehat. Sekarang simak video pembelajaran ini dengan baik-baik ya. Berikut adalah lagu yang berjudul Membuang Sampah. Coba baca dan pahami kembali lagu Membuang Sampah dengan semangat. Perhatikan kembali kuat dan lemahnya tekanan lagu. Perhatikan tanda dinamikanya. Tanda garis lurus berarti dinyanyikan keras. Tanda garis gelombang berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Sekarang kita bacakan lagu di atas dengan
suara dan intonasi yang tepat. Agar kalian lebih semangat, ayo bernyanyi bersama teman-temanmu di video berikut ini. Bernyanyi dengan semangat ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Ayo lebih seru lagi Sobat Ruby. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Setelah kita bernyanyi lagu tersebut, Bu Guru telah menyediakan teks bacaan yang berjudul Halaman Rumah yang Kumuh Harus Dibersihkan. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Simak baik-baik ya. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Setelah kalian memahami teks bacaan tadi, Bu Guru akan memberikan pertanyaan. Simak baik-baik ya anak-anak. Apa isi teks di atas? Yang kedua, bagaimana pendapatmu terhadap isi teks tersebut? Setelah itu, sekarang kita mengamati. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Kita lihat bersama anak-anak gambar apakah itu? Ada sebuah rumah, ada halamannya yang terlihat kotor, banyak sampah yang berserakan. Coba kalian amati sampah apa saja yang berada di halaman rumah tersebut. Apa kesimpulanmu tentang isi gambar? Coba setelah kalian mengamati, kalian tuliskanlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana di lembar yang telah Bu Guru sediakan, kemudian kalian salin ke buku tugas kalian.
Judulnya Halaman Rumah yang Tidak Bersih. Ditulis dengan bahasa yang tepat. Setelah selesai, coba bacakan hasil laporan yang telah kamu tulis, kemudian kalian kirim ke grup kelas. Tadi kita telah mengamati sampah-sampah yang berserakan di halaman rumah tersebut. Sampahnya ada yang berupa daur, potongan kertas, plastik, dan masih banyak lainnya. Sekarang kita perhatikan gambar yang pertama, gambar sampah apa? Kita lihat, gambar yang pertama adalah gambar sampah potongan kertas. Gambar yang kedua, sampah kemasan makanan. Sekarang kita amati dengan teliti. Gambar potongan kertas tersebut sepertinya berbentuk bangun datar. Bangun datar apakah itu? Kita lihat bersama-sama. Gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Apakah kalian tahu pengertian dari sisi, sudut, dan titik sudut? Kalau tidak, Bu Guru akan menjelaskan pengertian sisi, sudut, dan titik sudut. Simak baik-baik ya. Sisi adalah garis batasan pada bangun datar. Sudut adalah bagian yang terletak di antara dua garis yang berpotongan. Titik sudut adalah titik temu yang terletak di antara dua garis yang berpotongan. Sekarang kita lihat gambar yang pertama. Gambar jajar genjang. Bangun datar jajar genjang memiliki berapa sisi? Kita hitung. Sisi adalah garis batasan bangun datar. Ada berapa itu? Hitung. 1 atas. Pada bagian atas 1. Bagian bawah nomor 2. Bagian samping kiri nomor 3, bagian samping kanan nomor 4. Berarti banyaknya sisi bangun jajar genjang ada 4. Sekarang kita lihat sudut. Pengertian sudut tadi apa? Sudut adalah bagian yang terletak di antara garis yang berpotongan. Kita lihat garis yang berpotongan. Kata lain sudut itu adalah pojok. Kita lihat pojok kanan atas ada 1. Pojok kiri atas 1. Pojok bawah kanan 1. Pojok bawah kiri 1. Jadi banyaknya sudut jajar genjang ada 4. Kemudian titik sudut. Titik sudut adalah titik temu yang terletak di antara dua garis yang berpotongan. Hampir sama dengan sudut. Jumlahnya ada 4. Sekali lagi, bangun jajar genjang memiliki banyak sisi berjumlah 4. Banyak sudut berjumlah 4. Banyak titik sudut berjumlah 4. Gambar yang kedua, kemasan makanan bungkus coklat berbentuk bangun datar. Apakah itu? Kita lihat bersama-sama. Di sini sampah tersebut menyerupai bangun datar persegi panjang. Persegi panjang memiliki sisi ada berapa ya? Hitung. Atas 1, bawah 1, kanan 1,
Kiri 1, jumlahnya ada 4. Sudutnya ada berapa? Hitung. Pojok kanan atas, pojok kiri atas, pojok bawah kanan, pojok bawah kiri. Jumlahnya ada 4. Kalau sudut ada 4, berarti titik sudutnya juga ada 4. Persegi panjang memiliki sisi berjumlah 4. Sudut berjumlah 4. Titik sudut juga berjumlah 4. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Pintar. Kalau bisa, sekarang agar kalian lebih memahami pembelajaran pada kali ini, mari kita lihat video berikut ini. Halo adik-adik, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Di video ini kita akan belajar tentang sisi dan sudut bangun datar. Baik, yang pertama ini, adik-adik tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah persegi. Mana yang sisi? Yang sisi adalah yang kakak beri warna garis merah pada bagian tepi. Dan yang sudut adalah yang berwarna hijau pada bagian pojok bangun datar. Mari kita hitung ya sisi-sisinya. 1, 2, 3, 4. Berarti sisinya ada 4. Sekarang sudutnya. Sudutnya yang kakak beri warna hijau pada bagian pojok bangun datar. Ayo kita hitung lagi. 1, 2, 3, dan 4. Berarti sudutnya ada 4. Nah, berikutnya gambar apa ayo ini? Ini adalah persegi panjang. Jadi bagian persegi yang dipanjangkan namanya persegi panjang. Sekarang berapa sisinya persegi panjang? Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4. Kalau sudutnya 1, 2, 3, 4. Jadi persegi panjang, sisinya 4, sudutnya juga 4. Nah, kalau yang ini persegi panjang yang dimiringkan. Nah, bangun datar apakah ini? Ya, jajar genjang. Ayo, berapa sisinya? 4 atau 2? Ya, 4. Dan sudutnya 4 atau 3? Ya, sudutnya ada 4. Sekarang kita melengkapi tabel yang telah Bu Guru sediakan. Kalian pindah ke buku tugas kalian. Nama bangun datar, banyak sisi, banyak sudut, banyak titik sudut. Kelompokkan berdasarkan kesamaan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Contoh nomor 1, bangun datar segitiga. Jumlah sisinya ada 3, sudutnya ada 3, titik sudutnya ada 3. Kemudian kalian cari lagi nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalian bisa meminta bantuan orang tua untuk membimbing menghitung banyak sisi, sudut,
dan titik sudut pada berbagai bentuk bangun datar yang ada di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran kali ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa 1. Tanda garis lurus pada teks lagu membuang sampah berarti dinyanyikan dengan suara keras. 2. Tanda garis bergelombang berarti dinyanyikan dengan suara lembut. 3. Ciri-ciri lingkungan kotor. Banyak sampah berserakan. Bau tidak sedap. Banyak lalat. 4. Kita dapat menghitung sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar persegi. Bangun datar persegi memiliki banyak sisi, ada 4. Banyaknya sudut ada 4. Banyaknya titik sudut ada 4. Demikian dan terima kasih. Bu Guru telah menyediakan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan dengan bimbingan orang tua di rumah. Kemudian, kalian kirim jawabannya ke grup kelas. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1. Perhatikan tanda dinamika di atas. Garis lurus berarti dinyanyikan titik-titik. 2. Perhatikan tanda dinamika di atas. Tanda garis gelombang berarti dinyanyikan titik-titik. Nomor 3. Sesuai dengan bacaan teks, halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah dapat didaur ulang menjadi titik-titik. 4. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar di bawah ini. Di sini ada bangun datar layang-layang. Kalian hitung banyak sisinya, banyak sudut, dan banyak titik sudut. Soal nomor 5, di sini juga ada bangun datar dinamakan trapesium. Kalian cari banyak sisinya, banyaknya sudut, dan banyaknya titik sudut. Kerjakan dengan teliti dan dengan sungguh-sungguh. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa menjaga lingkungan di sekitar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.